مرحبا أهلا النوادي. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di pertemuan kali ini kita akan membahas sosok ulama bernama Al-Imam Al-Kisai. Beliau ini ulama pakar sastra Arab, ahli dalam bidang ilmu nahu, ilmu qiraah. Jadi dalam Al-Quran ini ada bacaan-bacaan namanya qiraatu sab'ah. Nah, salah satu imam qiraah sab'ah adalah Al-Imam Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Nama aslinya adalah Abul Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai. Beliau lahir di kota Kufah di Irak, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota. Beliau lahir di Kufah, meninggal di kota Rai. Nah, Rai ini masuk wilayah Iran. Kalau Kufah masuk wilayah Irak. Beliau lahir tahun 119 Hijriah, meninggal pada tahun 189 Hijriah. Terkenal dengan nama Al-Imam Al-Kisai. Kisai ini diambil dari nama kain. Jadi kain biasa digunakan untuk menutup tubuh kain. Nah, itu namanya kain kisa. Nah, Imam Kisai ini nama beliau yang terkenal Al-Imam Kisai karena ini julukan yang populer. Kata Al-Imam Ibn Katsir disebabkan oleh dua peristiwa. Yang pertama, ketika beliau melaksanakan ibadah haji, beliau berihram menggunakan kain kisa yang tidak lazim digunakan oleh orang-orang yang berihram. Akhirnya mereka panggil beliau dengan Al-Kisai. Riwayat kedua diceritakan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dinamakan Al-Kisai karena di waktu beliau belajar, di masa-masa beliau menuntut ilmu, itu setiap beliau belajar yang beliau gunakan adalah kain kisa. Akhirnya mereka menyebutkan nama beliau dengan julukan Al-Kisai. Nah, inilah nama beliau yang populer, Al-Imam Al-Kisai. Kemudian para ulama memberikan sanjungan kepada Al-Imam Al-Kisai. Di antaranya Al-Imam Al-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Siyaru A'lami Nubala. Beliau katakan Al-Imam Syekhul Qiraah wal Arabiyah. Imam Kisai adalah seorang imam besar, guru besar dalam bidang ilmu qiraah dan guru besar dalam bidang ilmu kesastraan Arabiyah. Al-Imam Ibnu Khalkan yang lahir tahun 608 Hijriah, meninggal 681 Hijriah, dalam kitabnya Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman, juga memuji, memberikan sanjungan kepada Al-Imam Al-Kisai. Beliau katakan Al-Imam Al-Kisai ini adalah seorang ahadul qurra'i sab'ah. Kalau kita kenal qira'atu sab'ah, ya, ada bacaan qiraah as-sab'ah, bacaan Al-Quran itu yang populer ada 7. Nah, di antara imamnya adalah Imam Kisai. Nah, beliau ini biasanya urutan ke-7, qiraah Al-Kisai. Kemudian Imam Ibnu Khalkan mengatakan kana imaman fin nahwi wal lughah wal qiraat. Al-Imam Kisai juga seorang imam
di dalam bidang ilmu nahu, ilmu grammar bahasa Arab, dan pakar dalam kesastraan Arab, dan juga pakar dalam qiraah Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah, juga memberikan sanjungan kepada Al-Imam Al-Kisai karena satu generasi. Imam Syafi'i satu generasi dengan Al-Imam Al-Kisai. Imam Syafi'i lahir tahun 150, meninggal 204 Hijriah, sedangkan Al-Imam Al-Kisai lahir tahun 119, meninggal tahun 189 Hijriah. Imam Syafi'i memuji, beliau katakan man arada an yatabahhara fi nahwi fahuwa iyalun alal kisai. Siapa yang ingin memperdalam ilmu nahu, maka ilmu ini terhimpun di dalam sosok Al-Imam Al-Kisai. Itu sanjungan Imam Syafi'i terhadap Al-Imam Al-Kisai. Kemudian ada seorang sastrawan besar bernama Al-Imam Al-Ambari. Beliau pengarang kitab Asrarul Arabiyah dan juga kitab Al-Insaf. Al-Imam Al-Ambari juga menyatakan kana Al-Kisai a'laman nas bin nahwi. Imam Kisai adalah seorang ulama yang sangat alim, sangat pakar dalam ilmu nahu. Wa wahidahum fil gharib, dan juga beliau adalah tokoh besar dalam ilmu gharib. Ilmu gharib ini ada gharibul Quran, ada gharibul hadis. Yang populer itu ilmu gharibul hadis. Kata-kata yang sulit di dalam hadis, nah dijelaskan kata-kata tersebut dijadikan satu bidang ilmu, namanya ilmu hadis gharib. Wa auhada fi ilmil Quran. Nah, beliau juga seorang yang sangat alim di dalam ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran ada nasikh, mansukh, asbabun nuzul, tafsir-tafsirnya, makna-maknanya, semua beliau kuasai dalam bidang ilmu Al-Quran. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar beliau, di antara guru-guru beliau yang berpengaruh itu ada yang bernama Al-Imam Ibnu Abi Laylah. Beliau ambil ilmu qiraah kepada Al-Imam Ibnu Abi Laylah, dan juga kepada Al-Imam Hamzah Az-Zayyat. Dua guru beliau inilah yang beliau mendapatkan sanad ilmu qiraah. Kemudian guru beliau yang lainnya ada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ja'far As-Shadiq adalah salah satu guru daripada Al-Imam Al-Kisai. Juga Al-Imam A'mash dan Al-Imam Sulaiman bin Arqam dan Al-Imam Syu'bah wa jama'atun minal ulama, dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Adapun guru ilmu nahu, beliau berguru kepada Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang lahir tahun 100 Hijriah, meninggal tahun 170 Hijriah. Nah, Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini juga guru dari Imam Sibawih. Beliau setelah belajar kepada Imam Khalil, safar ila badiyatil Hijaz muddatan lil Arabiyah. Pergi ke pelosok Hijaz hanya untuk menuntut ilmu bahasa Arab. Dan selesai beliau belajar ilmu bahasa Arab di pedalaman Hijaz, beliau menghabiskan 15 botol tinta. Zaman dulu kan tinta berupa botol. Itu 15 botol habis untuk menulis kaedah-kaedah bahasa Arab yang beliau dapat dari pedalaman Hijaz. Yang menarik, Al-Imam Al-Farra, seorang pakar bahasa juga bernama Al-Imam Al-Farra. Al-Imam Al-Farra mengatakan Al-Imam Kisai ini mulai mendalami ilmu nahu di saat usia sudah sepuh, sudah tua, baru mulai belajar ilmu nahu. Jadi
Belajar ilmu nahwu ini ada kemungkinan juga orang yang sudah sepuh kalau dia sungguh-sungguh bisa jadi dia bisa menguasai ilmu tersebut. Salah satu contohnya adalah Imam Al-Kisai. Usianya sudah sepuh, baru mulai memperdalam ilmu nahwu. Sedangkan ilmu yang beliau dalami ini ilmu yang cukup sulit. Beliau belajar bersungguh-sungguh tapi tidak bisa masuk karena mungkin pengaruh usia. Akhirnya satu ketika muncul rasa putus asa. Beliau ada niatan untuk tidak melanjutkan belajar ilmu nahwu karena usia itu pengaruh juga. Di saat beliau putus asa, duduk, beliau lihat semut. Semut satu ekor membawa makanan. Dan makanan itu jauh lebih besar daripada fisik semut. Dipikul semut. Naik ke atas dinding, jatuh. Naik lagi, jatuh lagi. Berulang-ulang kali semut itu jatuh. Ini orang-orang cerdas. Segala peristiwa itu mereka mengambil i'tibar. Ada pepatah para ulama mengatakan man kanat lahu fikratun fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Orang yang punya pikiran yang tajam, di segala peristiwa dia akan mengambil pelajaran. Nah ini terjadi. Al-Imam Al-Kisai yang dalam keadaan putus asa karena mulai belajar ilmu nahwu secara mendalam di usia yang sudah tua, dia lihat itu semut, dia analisa, ini semut bawa itu makanan naik jatuh lagi, naik dinding jatuh lagi, berulang-ulang kali. Sampai pada akhirnya semut itu berhasil mencapai tujuan. Maka dia tersadar. Dia katakan, hadhihi namlah thabarat hatta wasalat goyah. Ini semut. Dia sabar. Dia tekun. Dia tabah. Walaupun susah payah, tapi karena dia sungguh-sungguh, dia tekun, dia akhirnya bisa mencapai tujuannya. Maka saya harus seperti itu. Nah pelajaran ini diambil oleh Imam Kisai, diimplementasikan di dalam menuntut ilmu nahwu. Sehingga para ulama mengatakan fathabara hatta sara imaman fi nahwi. Beliau akhirnya tekun belajar ilmu nahwu di usia yang sudah tidak muda, tapi karena ketekunan tersebut beliau menjadi imam di dalam ilmu nahwu. Bukan hanya tahu ilmu nahwu, tapi menjadi tokoh besar, menjadi imam besar di dalam ilmu nahwu. Nah ini kisah yang inspiratif. Kemudian beliau punya murid-murid mulai banyak karena beliau menjadi salah satu tokoh di dalam bidang ilmu nahwu. Maka beliau membuat satu madrasah, semacam sekolah khusus membahas tentang ilmu nahwu dan ilmu qiraah. Beliau bangun di Kufah, disebutkan dengan Al-Madrasah Al-Kufiyah. Al-Madrasah Al-Kufiyah, sekolah yang ada di Kufah. Di Basrah juga ada madrasah nahwu, namanya Al-Madrasah Basriyah. Pemimpinnya adalah Imam Sibawih. Nah Imam Sibawih dengan Al-Imam Kisai ini selalu berbeda pandangan. Selalu berbeda pandangan dari masalah ilmu nahwu. Banyak sekali perbedaan. Kemudian dari Madrasah Al-Kufiyah ini beliau melahirkan banyak ulama setelahnya. Di antara murid-muridnya ada yang bernama Abu Umar Ad-Duri. Nah Abu Umar Ad-Duri inilah yang meriwayatkan qiraah beliau. Qiraahnya Imam Al-Kisai. Kemudian murid beliau yang lainnya bernama Abul Harith Al-Laythi. Murid beliau juga ada yang bernama Nasir bin Yusuf Ar-Razi, Al-Imam Qutaibah Al-Asbahani, Ahmad Al-Antaki, dan banyak dari para murid-muridnya beliau. Nah beliau aktif juga di dalam menulis kitab. Beberapa karya beliau berjudul Ma'anil Quran, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Zahabi dalam siarnya. Ada kitab berjudul Maqtu'ul Quran wa Mausuluh. Kemudian kitab beliau ada yang berjudul Nawadir Al-Kabir, Nawadir Al-Asghar.
Kemudian ada kitab beliau berjudul Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Ada juga karya beliau berjudul Mukhtasar fi Nahwi, ringkasan ilmu nahu. Dan juga ada kitab beliau berjudul Al-Masadir, Al-Kitabul lil Adad, Kitabul lil Huruf. Jadi banyak beliau punya karya ilmiah. Cuma sayang, ini karya semua secara otentik tidak sampai kepada kita. Tapi ulama menuliskan data-data beliau punya karya ilmiah itu banyak. Nah, kenapa bisa tidak sampai kepada umat Islam? Ada beberapa teori yang menyatakan, di antaranya mereka nyatakan bahwa terjadi invasi besar-besaran bangsa Mongol dipimpin oleh Genghis Khan dan Hulagu Khan di tahun 656 Hijriah, 9 Safar. Itu bangsa Mongol kan menyerang Daulah Abbasiyah pada waktu itu di Baghdad. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, beliau menjelaskan dalam kitab tersebut, bangsa Mongol meninvasi Irak bukan hanya memerangi mereka, tapi menghancurkan peradaban. Sehingga 40 hari 40 malam mereka membantai kaum muslimin yang ada di Baghdad. Pada waktu itu ibu kotanya Daulah Abbasiyah itu di Baghdad, di Irak. Dibantai kaum muslimin 2 juta orang. 2 juta dibunuh di lapangan. Kemudian perpustakaan terbesar di dunia di zaman tersebut itu ada di Baghdad. Kitab-kitab para ulama. Ini bangsa Mongol tidak kenal peradaban pendidikan, yang mereka tahu hanya peperangan pada waktu itu. Akhirnya ini kitab-kitab dibakar. Jadi banyak ya karya-karya ulama yang tidak sampai kepada kita, banyak, tidak terhitung. Karena ketika bangsa Mongol menginvasi, kemudian membuat vandalisme, penghancuran besar-besaran, ini kitab-kitab ulama dibakar. Sebagiannya dibuang di sungai Dajlah dan Tigris. Disebutkan oleh para ulama, saking banyaknya kitab para ulama yang mereka hancurkan dan mereka buang di sungai Tigris dan sungai Dijlah, itu sampai kuda kalau seberangi bisa, kitab seperti jembatan. Dan air daripada sungai tersebut sudah berubah menjadi warna hitam, warna tinta. Nah, teori ini menyatakan di antara kitab-kitab yang hancur di saat invasi bangsa Mongol adalah kitab-kitabnya Imam Al-Kisai, sehingga tidak sampai kepada kita secara otentik, hanya dinukilkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Tapi kitab hasil karya beliau tidak ada yang otentik yang sampai kepada kita. Nah, ini sangat disayangkan karena beliau punya karya ilmiah cukup banyak dan sangat bermanfaat karena membahas tentang Al-Quran, membahas tentang ilmu nahu, membahas tentang sejarah para nabi. Itu kitab-kitab karya Al-Imam Al-Kisai. Kemudian disebutkan di dalam kitab Inbahur Ruwat ala Anbahin Nuhat, karya Al-Imam Al-Kifti. Jadi kitab tersebut memuat tentang kisah-kisah para ahli nahu. Al-Imam Al-Kisai disebutkan oleh Imam Zahabi bahwa beliau dekat dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dinukilkan juga dalam kitabnya Imam Zahabi dan juga dalam kitabnya Imam Al-Kifti. Jadi Harun Ar-Rasyid ini punya hubungan yang sangat harmonis dengan Al-Imam Al-Kisai. Bahkan kedua putra Khalifah Harun Ar-Rasyid, namanya Amin dan Ma'mun, ini adalah murid daripada Imam Kisai. Dan Imam Kisai ngajar privat kepada mereka. Ada kalanya ke istana, ada kalanya mereka belajar ke tempatnya Imam Al-Kisai. Sehingga disebutkan dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat, karya Al-Imam As-Safadi. Al-Imam As-Safadi ini murid Imam Zahabi. Nah, beliau menceritakan kedua anak dari Harun Ar-Rasyid ini ketika sang guru keluar dari masjid atau dari majlis, mereka berdua berebutan mengambil sendal sang guru untuk disediakan ketika tiba sudah ada sendal. Nah, itu adab yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. Sampai berebutan.
antara Amin dan Ma'mun, padahal kedua-duanya ini anak khalifah, anak daripada raja. Sampai satu ketika kedua-duanya berkelahi karena memperebutkan sendal sang guru. Maka ada yang mengusulkan, sudah masing-masing bawa satu. Keluarlah sang guru, Imam Al-Kisai. Ketika melihat itu, beliau tidak enak hati, karena ini anaknya khalifah. Beliau katakan, sudah jangan lakukan lagi. Jangan lakukan lagi seperti ini. Tapi kedua anak khalifah tetap mengatakan, untuk tetap melakukan hal itu. Itu bagian dari khidmah kepada ilmu dan kepada pemilik ilmu. Ternyata kejadian ini dilihat oleh Harun Ar-Rasyid. Ketika kedua putranya memperebutkan sendal sang guru untuk disiapkan ketika keluar dari majlis atau masjid. Maka pada satu ketika dipanggil Imam Kisai dengan beberapa ulama, beberapa wuzara, pejabat hadir seluruhnya. Khalifah Harun Ar-Rasyid mengatakan, wahai segenap para ulama, para wuzara, para pejabat, kira-kira di antara kita ini siapa orang yang paling mulia? Maka mereka mengatakan tentu saja Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Di zaman tersebut khalifah ini punya kekuasaan mutlak absolut. Jadi mereka hormat. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Oh tidak, salah jawaban kalian. Di antara kita orang yang paling mulia adalah kedua putra khalifah memperebutkan sendalnya. Orang itulah yang paling mulia dibanding kita semuanya. Maka Imam Kisai, dia dalam pikirannya merasa ini sindiran. Apakah marah? Dia tidak tahu. Tapi merasakan ini sindiran dari Harun Ar-Rasyid. Kemudian Imam Kisai mengatakan, wahai Harun Ar-Rasyid, wahai Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, saya minta maaf. Saya tidak pernah memerintahkan mereka untuk melakukan hal itu. Kata Khalifah Harun Ar-Rasyid, seandainya engkau melarang mereka melakukan itu, justru saya akan marah kepada engkau. Karena saya mengirim anak saya kepada engkau untuk dididik akhlak dan adabnya. Dan beginilah adab dan akhlaknya seorang murid kepada guru. Itu kata Harun Ar-Rasyid dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat. Nah, di dalam kitab Inba'ur Ruwat ala Anba'in Nuhat karya Al-Imam Al-Kifti, ada hal yang menarik beliau riwayatkan. Jadi Al-Imam Al-Kisai ini memang sering berada dekat dengan Harun Ar-Rasyid. Juga ada seorang qadhi qudat bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid utama Imam Abu Hanifah. Satu ketika berkumpul mereka di istananya Harun Ar-Rasyid. Kemudian Al-Imam Qadhi Abu Yusuf ini kan pakar dalam ilmu fikih. Beliau punya kitab Al-Kharraj, itu dijadikan sebagai referensi utama tentang pengelolaan keuangan negara pada waktu itu di masa Daulah Abbasiyah. Kitabnya bernama Al-Kharraj, nama kitabnya. Abu Yusuf ini tidak terlalu menganggap mulia ilmu nahu, sehingga dia katakan, apa sih ilmu nahu itu? Apa hebatnya ilmu nahu? Nah, ini kalimat sampai ke telinganya Al-Imam Al-Kisai. Beliau tersinggung. Beliau mengatakan, ini ilmu luar biasa. Sampai akhirnya beliau menunggu satu momentum untuk ingin menunjukkan bahwa ilmu nahu itu adalah ilmu yang luar biasa. Ini ahli fikih, yang satunya ahli nahu. Akhirnya terjadi dialog ilmiah, munaqasyatun ilmiyatun di istananya Harun Ar-Rasyid dan disaksikan Harun Ar-Rasyid. Terjadi perdebatan ilmiah, dialog ilmiah. Kemudian setelah dialog itu terjadi, baru Al-Imam Kisai mengatakan kepada Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf, saya ingin mengajukan kepada engkau 4 pertanyaan tentang masalah fikih. 4 pertanyaan. Niat beliau ini ingin menunjukkan bahwa ilmu nahu itu ilmu yang sangat penting. Kata Abu Yusuf yang tadinya sedikit meremehkan ilmu nahu, dia katakan, silakan engkau ajukan kepada saya 4 pertanyaan tersebut. Maka Imam Kisai mengatakan, pertanyaan pertama, seandainya ada seorang suami, dia mengatakan kepada istrinya, anti talikun, talikun, talikun. Ini hukumnya jatuh talak berapa?
Yang artinya, wahai istriku, engkau saya talak, talak, talak. Ucapan yang keluar dari suami kepada istrinya ini jatuh talak berapa secara hukum fikih? Maka Abu Yusuf mengatakan talak 1. Baik, pertanyaan kedua. Kalau sang suami mengatakan kepada istrinya, anti tolikun, au tolikun, au tolikun. Engkau ditalak, atau ditalak, atau ditalak. Ini secara hukum fikih jatuh talak berapa? Kata Abu Yusuf, talak 1. Pertanyaan ketiga. Kalau suami mengatakan kepada istrinya, anti tolikun, thumma tolikun, thumma tolikun. Engkau ditalak, kemudian ditalak, kemudian ditalak, kemudian ditalak. Diulang 3 kali. Ini jatuh talak berapa? Tetap dijawab dengan jawabannya, talak 1, kata Imam Abu Yusuf. Yang terakhir, yang keempat. Kalau suami mengatakan kepada istrinya, anti tolikun, wa tolikun, wa tolikun. Engkau ditalak, dan ditalak, dan ditalak. Diulang 3 kali. Jatuh talak berapa? Dijawab oleh Abu Yusuf, talak 1. Kemudian Imam Kisai mengatakan, jawabanmu 2 benar, 2 salah. Jawabanmu 2 benar, 2 salah. Pertanyaan pertama itu betul. Kalau suami mengatakan anti tolikun, 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 wahai istriku, engkau ditalak, 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 maka jatuh talak 1. Kenapa jatuh talak 1? Karena talaknya setelah itu taukid, penegas. Yang belajar ilmu nahwu paham ini. Penegasan. Dia sebenarnya 1 kali, tolikun, engkau ditalak, itu saja hukumnya. Adapun kalimat berikutnya, tolikun, tolikun, penegasan kepada ucapan pertama, maka jatuh talak 1. Adapun yang kedua, itu juga jatuh talak 1. Ketika dikatakan anti tolikun, au tolikun, au tolikun. Engkau ditalak, atau ditalak, atau ditalak. Nah, kata atau ini mengandung keraguan. Au ini, atau itu adalah makna keraguan. Contoh, kalau kita mengatakan, tadi saya minum air apa teh ya? Tadi itu barusan saya minum air apa? Atau teh ya? Kata atau itu mengandung keraguan, sehingga yang ragu tidak dijadikan hukum, hanya dihitung yang pertama, maka jatuh talak 1. Adapun yang 2 engkau salah tadi. Yang 2 ini jatuh talak 3. Karena yang ketiga itu disebutkan anti tolikun, summa tolikun, summa tolikun. Engkau ditalak, kemudian ditalak, kemudian ditalak, sampai beliau ulang 3 kali. Maka jatuh talak 3. Kenapa? Karena kata kemudian di situ ada durasi waktu. Sehingga dia benar-benar mentalak istrinya dengan waktu yang ada jedahnya. Adapun yang keempat, itu juga jatuh talak 3. Karena kata dan itu dia sudah merangkai rencana untuk mentalak 3. Anti tolikun, watolikun, watolikun. Engkau diceraikan, dan diceraikan, dan diceraikan. Maka jatuh talak 3. Maka di saat itu Abu Yusuf terkagum-kagum dengan ilmu nahwu. Luar biasa. Di dalam kitab Mu'jam Al-Udaba, kamus para sastrawan, karya Syekh Yaqut Al-Hamawi, juga meriwayatkan terjadi diskusi ilmiah dengan Abu Yusuf untuk kedua kalinya. Nah, peristiwa inilah yang membuat Abu Yusuf menjadi cinta dengan ilmu nahwu. Jadi Harun Ar-Rasyid sengaja melontarkan satu pertanyaan. Di situ ada Al-Imam Kisai, ada Al-Imam Abu Yusuf. Kata Harun Ar-Rasyid, seandainya ada seorang laki-laki, dia berkata, ana qatilu gulamik, saya membunuh anakmu. Kemudian kalimat yang kedua, dia katakan ana qatilun gulamak, saya membunuh anakmu. Dia punya tulisan ini yang berbeda. Kalau kedua kalimat ini diucapkan, kira-kira yang dijadikan hukum apa? Kalimat pertama atau kedua? Kata Abu Yusuf, oh kedua-duanya kena hukum karena sudah membunuh.
Kedua-duanya kena hukum karena sudah membunuh. Harun ar-Rasyid mengatakan jangan terburu-buru menjawab. Ini di depan kita ada ahli nahu, yaitu Imam Kisai. Wahai Imam Kisai, kira-kira yang mana yang tepat yang dihukum? Apakah kalimat pertama atau kedua? Kata Imam Kisai, yang dihukum itu kalimat pertama. Adapun kalimat kedua tidak dihukum. Kalimat kedua itu berbunyi ana qatilun gulamak. Saya membunuh gulamak, anakmu. Qatilun di tasjid, ya. Di apa namanya? Di dhammatain. Ana qatilun gulamak. Dari mana bisa engkau mengambil kesimpulan yang kedua tidak dihukum sedangkan yang pertama dihukum? Maka Imam Kisai mengatakan karena Allah Ta'ala berfirman, beliau mengutip ayat Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 23, ayat 24. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya disebutkan inni qatilun dzalika, inni fa'ilun dzalika godan illa ayyasha Allah. Di surat Al-Kahfi Allah Ta'ala berfirman, inni sesungguhnya aku, fa'ilun melakukan, dzalika hal tersebut, godan besok hari. Nah, di dalam ayat ini jelas menggunakan fa'ilun, itu Allah sebutkan keterangan waktunya besok hari. Maka ini sama dengan kalimat kedua yang bertuliskan ana qatilun gulama. Artinya perbuatan ini belum terjadi karena besok. Allah menyebutkan besok hari, mustakbal. Karena perbuatannya belum terjadi, maka dia tidak kena hukum. Adapun yang pertama benar-benar terjadi perbuatannya. Wah, ini kalau paham nahu juga belum tentu mengerti. Itu ketinggian daripada pemahaman Al-Imam Kisai dengan ilmu nahu dan sastra Arab. Di dalam kitab Tarikhul Bughdadi karya Al-Imam Al-Khatib Al-Bughdadi juga meriwayatkan terjadi perdebatan, yang tadi perdebatan antara ahli nahu dengan ahli fikih, diskusi ilmiah, bukan perdebatan, sebenarnya munakasatun ilmiah, diskusi ilmiah. Nah, kali ini sebanding karena yang lawannya adalah ahli nahu juga, Imam Sibawih. Nah, diundang di istana pada waktu itu khalifahnya adalah Abu Ja'far, gubernurnya namanya Yahya Barmaki. Mereka mengadakan seminar ilmiah pembahasan tentang syair Zamburiyah. Jadi syair Zamburiyah ini artinya tahun. Makanya para ulama membuat topik Mas'alatun Zamburiyah. Syair populer yang bacaannya berbeda. Diundang Imam Sibawih, Al-Imam Al-Kisai. Kemudian mulai ditanya, wahai Imam Kisai, yang benar syair ini bacaannya seperti apa? Maka Imam Kisai mengatakan yang benar adalah kuntu azunnu annal agrab ashaddu lis'atan minadz zambur fa idzan huwa iyaha. Saya meyakini bahwa sengatan kalajengking itu lebih sakit sengatannya dibanding sengatan tawon. Fa idzan huwa iyaha. Jadi masalahnya di bagian belakang. Fa idzan huwa iyaha. Bacaannya Al-Imam Kisai fa idzan huwa iyaha. Adapun Imam Sibawih, beliau menyatakan kuntu azunnu annal agraba ashaddu lis'atan minadz zambur fa idzan huwa hiya. Bukan iyaha tapi fa idzan huwa hiya. Dari bagian belakang ini jadi perdebatan, jadi diskusi yang panjang. Kata Imam Kisai yang benar iyaha. Kata Imam Sibawih yang benar adalah huwa hiya. Kenapa? Kata Imam Sibawih, karena setelah huwa ini domir munfasil pasti mubtada. Setelah mubtada pasti khobar. Dan domir kalau dia khobar itu harus pakai hiya. Harus pakai domir munfasil. Akhirnya pada waktu itu memang Imam Kisai dekat dengan pemerintah. Dekat dengan pemerintah. Sedangkan Imam Sibawih ini tidak terlalu dekat dengan pemerintah. Akhirnya membuat konspirasi bagaimana kalau kita buat sampai Imam Sibawih yang kalah. Maka ujung-ujungnya Imam Sibawih yang dipersalahkan, yang menang adalah Imam Al-Kisai. Nah, mereka ulama-ulama nahu
Apabila mereka punya pendapat ini disalahkan pada waktu itu, mereka merasakan satu musibah yang besar. Sehingga Imam Sibawi pulang ke kampung halaman, gara-gara kejadian itu akhirnya meninggal dunia. Makanya beliau meninggal usia 32 tahun. Ya, lahir 148 Hijriah, meninggal 180 Hijriah. Hanya 32 tahun meninggal dunia. Tapi beliau alim, pandai, ahli nahu. Nah, ini perdebatan yang terjadi antara Al-Imam Kisai dengan Imam Sibawi. Nah, di saat Imam Sibawi telah meninggal dunia, disebutkan di dalam kitab Mu'jamul Udaba karya Syekh Yaqut Al-Hamawi, Al-Imam Kisai pergi ke Basrah, belajar kepada muridnya Imam Sibawi. Sehingga mereka mengatakan, para ulama mengatakan bahwa nahu yang ada di Kufah itu banyak mengadopsi ilmu-ilmu nahu yang ada di Basrah, khususnya ilmu nahunya Imam Sibawi. Karena ternyata setelah kejadian itu mereka meneliti bahwa pendapat yang benar tentang syair tersebut adalah pendapatnya Imam Sibawi, yaitu bacaannya fa'idzan huwa hiya, bukan fa'idzan huwa iyaha. Yang benar Imam Sibawi. Maka Imam Kisai tergerak hatinya untuk coba mempelajari ilmu nahu yang ditinggalkan oleh Imam Sibawi. Imam Sibawi sudah meninggal dunia, ada muridnya namanya Al-Akhfash. Maka datanglah Imam Kisai ke Basrah, belajar langsung kepada Al-Akhfash, muridnya Imam Sibawi, dan mengkhatamkan kitabnya berjudul Al-Kitab, kitab nahu yang berjudul Al-Kitab. Setelah mempelajari kitabnya Imam Sibawi, maka Imam Kisai mengakui, dia katakan, saya tidak pernah melihat kitab nahu sehebat ini, yaitu kitabnya Imam Sibawi. Belajar kepada Akhfas. Saking bahagianya Imam Kisai memberikan hadiah 70 dinar, 70 mata uang emas. Itu kalau dikonversi ke rupiah 272 juta. Setelah menghatamkan dihadiahkan kepada Akhfas 272 juta. Maka pengaruh daripada Imam Sibawi tetap ada dari madrasah Kufah. Karena Imam Kisai ini belajar juga kepada kitab-kitabnya Imam Sibawi dan belajar kepada muridnya Imam Sibawi bernama Al-Imam Al-Akhfas. Al-Imam Al-Ambari dalam kitabnya Al-Insaf mengatakan perbedaan ilmu nahu antara Imam Sibawi dengan Imam Al-Kisai itu sekitar 121 khilaf. Perbedaan antara kedua imam tersebut 121 perbedaan. Nah, Imam Kisai setelah menguasai ilmu nahu, ilmu qiraah juga beliau kuasai. Jadi beliau akhirnya cinta kepada ilmu nahu, sehingga disebutkan dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat karya Al-Imam As-Safadi. Jadi beliau punya aktivitas kehidupan selalu berbarengan dengan ilmu nahu. Ada satu pelayan beliau melakukan satu perbuatan yang tidak baik, maka pelayan ini dihukum berdiri. Disuruh berdiri pelayannya. Tamu datang, masuk, bercerita, ngobrol dengan Imam Al-Kisai. Tamu perhatikan, ini kenapa orang berdiri dari tadi? Wahai Imam Kisai, ini pelayanmu kenapa dia berdiri dari tadi? Kata Imam Al-Kisai, waqa'a alaihi fi'lu fantusiba. Oh, terjatuh baginya fi'il maka dinasabkan. Maknanya adalah dia melakukan satu perbuatan yang tidak baik, maka dihukum berdiri. Nasab itu artinya ditegakkan, berdiri. Jadi bahasa hukumannya menggunakan bahasa kaidah nahu. Di dalam kitab As-Suyuti, Imam Suyuti punya kitab tentang kumpulan para ulama ahli nahu berjudul Bughyatul Wu'ad fi Tabaqatil Lugawin wan Nuhat. Kitab tersebut Imam Suyuti riwayatkan ada seorang pakar nahu bernama Abu Alqamah. Jadi beliau kalau berbicara itu harus dan wajib menggunakan kaedah-kaedah nahu dan kaedah-kaedah sastra Arab sehingga terdengar sangat formal, sangat rapi. Sampai satu ketika beliau punya saudara meninggal dunia, saudara kandung meninggal dunia. Datanglah beliau untuk mengunjungi, mengelayat. Sampai ke rumah saudaranya yang sudah meninggal, ketemu dengan keponakannya. Ditanya, wahai keponakanku, bagaimana ayahmu? Dia bilang, Qutufiyah, sudah meninggal dunia. Oh, kenapa bisa meninggal dunia? Sakit apa? Kata ponakannya, oh sakitnya itu adalah warima
qadamaihi. Nah, ini kalau secara nahu ucapan ini salah. Kata Abu Alqamah, karena memang sudah menjadikan satu keharusan mengucapkan kalimat itu harus benar, dia katakan kepada keponakannya, wahai ponakanku, engkau sebutnya salah. Harusnya warima qadamahu, bukan qadamaihi. Oh baik paman, saya salah berucap. Kemudian ditanya lagi, setelah itu sakit apa sehingga bisa meninggal dunia? Oh fartafa al-waramu ila rukbatahu. Wahai ponakanku, salah lagi kau baca. Yang betul itu adalah fartafa al-waramu ila rukbataihi, karena jar majrur. Ponakannya bilang, paman, ini mengurus wafatnya ayah saya ini lebih penting daripada mengurus nahumu. Ini ayah saya ada meninggal ini, kau bikin pusing dengan nahu. Itu luar biasa. Saking cintanya dengan ilmu, itu Abu Alqamah berbicaranya juga menggunakan ilmu nahu. Di dalam kitab yang lain disebutkan ada seorang guru nahu, dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, engkau sudah belajar ilmu nahu, maka seluruh percakapan, cara berbicaramu harus menggunakan kaidah nahu. Jangan dulu berbicara kecuali berfikir dulu kaidah-kaidahnya. Mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul bih, mana kata kerja, mana subjek, mana objek. Jangan pernah kau berbicara kecuali harus berfikir terlebih dahulu, kata ayahnya. Maka anak ini kan takut berbicara, karena kalau salah dihukum. Satu ketika ayahnya mengajar kepada anaknya, kan pakai jubah, jubahnya besar. Kemudian di samping jubahnya ini kan ada siraj, lampu pelita yang dia ada minyak di dalamnya. Karena mengajar begitu serius kepada anaknya, jubahnya ini tidak sengaja terkena itu api. Jubah terbakar. Anaknya lihat, mau mengucapkan, kan disuruh pikir dulu, ini kira-kira kalau terbakar bahasa Arab apa yang betul? Fi'il dulu atau fa'il? Dia lama, sampai akhirnya itu jubah terbakar, ayahnya teriak. Lari ke kamar mandi. Kemudian disiram itu jubah dengan air. Lihat jubahnya terbakar habis. Ditanya, wahai anakku, engkau lihat tadi terbakar? Saya lihat, wahai ayah. Kenapa kau tidak bicara? Ayah kan mengatakan, kalau berbicara, berpikir dulu. Ini saya lagi susun kata-kata yang tepat. Kata ayahnya, mulai hari ini jangan bicara seperti itu lagi. Ya, seperti itu mereka para ulama ahli nahu. Nah, Al-Imam Al-Kisai rahimahumullah. Nah, beliau juga ahli qiraah, ahli di dalam membaca Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin mengetahui biografi beliau itu, kita bisa membaca kitab-kitab yang membahas tentang biografi para ahli nahu, di situ beliau ada. Begitu juga demikian kalau kita membaca kitab tentang ahli qiraah, nama beliau juga ada. Karena beliau terkenal sebagai ahli nahu dan ahli qiraah. Sehingga disebutkan di dalam beberapa kitab, ada kitab ahli qiraah karya Imam Zahabi, judulnya Tabaqatul Qurra. Kitab tersebut khusus membahas para ahli qiraah. Juga ada kitab karya daripada Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Judulnya adalah Ghayatun Nihayah fi Tabaqati Al-Qurra. Kemudian ada kitab yang membahas tentang ulama-ulama ahli nahu, seperti kitabnya Imam Suyuti, Bughyatul Wu'ad fi Tabaqatil Lugawin wan Nuhat. Juga ada kitab karya Taqiyuddin Al-Asadi berjudul Tabaqatul Lugawin wan Nuhat. Juga ada kitab karya Syekh Yaqut Al-Hamawi berjudul Mu'jamul Udaba. Jadi semua kitab ini membahas tentang biografi para pakar bahasa Arab, para pakar nahu, dan juga biografi para pakar qiraah. Itu nama Imam Kisai pasti ada di situ. Pasti ada. Dan luar biasa, Al-Imam Kisai ini selain pakar dalam ilmu nahu, beliau punya qiraah ini, membaca Al-Quran ini, sudah mendapatkan restu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang masanya tidak terlalu jauh. Itu diriwayatkan dalam kitab Inbahur Ruwat ala Anbahi Nuhat karya Al-Imam Al-Kifti. Jadi beliau ketika selesai mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid beliau, dalam satu ketika beliau bermimpi, tidur kemudian bermimpi.
Di dalam mimpinya beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada beliau, "Engkau yang namanya Al-Kisai?" Kata Nabi. Dia katakan, "Na'am ya Rasulullah, saya Kisai." Ali bin Hamzah. "Na'am ya Rasulullah, saya Ali bin Hamzah." "Oh, engkau yang ketika di dunia, artinya engkau ketika di alam nyata itu sering mengajar Al-Quran kepada umatku?" Maka Al-Imam Kisai mengatakan, "Benar ya Rasulullah, saya sering mengajarkan Al-Quran kepada umatmu. Kalau begitu saya minta kepada engkau tolong bacakan Al-Quran kepadaku." Dalam mimpinya Nabi perintahkan Imam Kisai membaca Al-Quran. Maka Imam Kisai waktu itu terlintas membaca surat As-Saffat, Was-Saffati Soffa, Fazazirati Jazra, Fataliyati Zikra. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Bacaanmu bagus." Nabi mengatakan bacaanmu bagus. Ini artinya dapat legitimasi langsung dari Nabi Muhammad SAW bahwa qiraah Al-Kisai itu adalah salah satu qiraah yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menambahkan lagi, tapi bagian pertama jangan diidgham. Bagian pertama jangan diidgham. Ini kasus yang sama, ada kitab namanya Sabilu Taufik. Ini kitab unik. Biasanya biografi ulama, biografi tokoh-tokoh penting itu ditulis oleh orang lain. Biasanya mereka sudah meninggal dunia, kemudian murid-muridnya atau murid dari murid-muridnya atau orang-orang terdekatnya menulis biografinya. Kita kenal dengan nama managib. Managib ini sifatnya membahas tentang sifat-sifat baik beliau. Nah, tapi karya As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari punya kitab, saya punya kitabnya, judulnya Sabilu Taufik. Itu kitab biografi beliau yang ditulis oleh beliau sendiri. Kan unik, ya. Jadi menulis biografi hidup beliau oleh orangnya sendiri. Dan ini beliau mengambil dalil sebagai bentuk perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Beliau merasakan memiliki ilmu, dan ini Said Abdullah bukan sembarangan, ulama internasional, ahli hadis, ahli tafsir, banyak beliau kuasai ilmu-ilmu. Nah, beliau menulis daripada biografi beliau sendiri tujuannya agar yang pertama mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Karena orang yang diberikan izin paham agama Islam, ilmu agama Islam, itu adalah orang yang Allah pilih mendapatkan kebaikan di sisi Allah. May yuridullah bihi khaira yufaqihu fiddin. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasul bersabda, siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, pasti Allah mudahkan dia untuk memahami agamanya, memahami ilmu agama. Yang kedua, di dalam biografi beliau, beliau khawatir kalau orang lain tulis, ada yang tidak ada ditambah-tambah, sehingga beliau takut nanti di hari kiamat Allah akan bertanya, ini cerita ini tidak ada, kenapa ada nih? Sehingga saya tidak berani orang lain yang menulis biografi saya sendiri yang menulis. Kemudian yang ketiga, agar tidak ada yang terlewatkan daripada perjalanan hidup saya. Jadi judul kitabnya Sabilu Taufik. Nah, Said Abdullah Al-Ghumari meriwayatkan sendiri ketika beliau sampai ke Mesir, beliau dari Maroko sampai ke Mesir. Ketika sampai di Mesir, beliau masuk satu masjid di Mesir pada zaman tersebut. Imam-imamnya itu hafiz Al-Quran dan ahli qiraah. Jadi mereka punya bacaan itu pakai qiraah sab'ah. Kemudian juga rata-rata imam mereka itu hafiz Al-Quran. Pada satu ketika sang imam sakit, yang beliau biasa sholat di masjid tersebut. Akhirnya diperintahkan beliau yang menjadi imam, Said Abdullah Al-Ghumari. Ketika beliau jadi imam, ya dibaca surat Al-Fatihah. Mungkin di sholat jahar, maghrib atau isya. Beliau baca Fatihah aman. Kemudian selesai baca surat Al-Fatihah, beliau baca surat Idza Jaa Nasrullah. Nah, beliau bacakan pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Idza Jaa Nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Selesai daripada salat membaca doa, maka para makmum mengatakan, makmum bukan para imam, itu bacaanmu salah tadi. Wah, salahnya di mana? Salahnya di Jaa. Jaa itu harus panjang.
idza jaa nasrullahi wal fath. Karena di situ ada namanya mat lazim, dia wajib dipanjangkan. Setelah alif ada hamzah, itu adalah mat yang panjang. Dia dijelaskan 7 ketukan disebutkan. Wah, di saat itu langsung beliau, kalau gitu saya belajar tuh ilmu qiraah dan ilmu tajwid. Padahal waktu itu beliau sudah jadi ahli hadis. Beliau belajar kembali. Jadi ilmu ini tidak akan pernah habis. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ata'allamul ilma hatta adkhulal qabra. Saya akan terus belajar sampai saya masuk ke kuburan. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal ahli hadis, sudah menghafal hampir 1 juta hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir saya tutup di antara nasihat-nasihat beliau, itu beliau pernah mengatakan, man tabahhara fi ilmin yahdi ila jami'il ulum. Siapa orang yang dia mendalam menguasai ilmu nahu, maka dia akan mudah memahami seluruh cabang ilmu agama Islam. Itu pernyataan Al-Imam Kisai. Kemudian beliau juga mengatakan di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, rubbama sabakani lisani bilahn. Saya kadang-kadang ketika membaca Al-Quran ada yang salah. Ini bahasa tawadhu. Padahal beliau pakar qiraah, beliau pakar nahu, tapi beliau menyatakan, saya ada kalanya ketika membaca Al-Quran ada yang salah. Itu menunjukkan bahwa sealim-alimnya seseorang, sepandai-pandainya seseorang, tetap pasti ada kekurangan, kecuali para nabi, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meninggal pada tahun 189 Hijriah, dikuburkan di Rai, dihadiri oleh Harun ar-Rasyid. Ketika dikuburkan, Harun ar-Rasyid mengatakan, dafantu figha wal arabiyya birrai. Saya telah kuburkan fikih dan bahasa Arab di kota Rai. Karena beliau menguasai ilmu bahasa Arab, menguasai ilmu fikih, ilmu qiraah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan banyak menceritakan kisah-kisah kaum solihin dan mengikuti jejak langkah mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.